Halo kawan-kawan, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kita berjumpa lagi di channel Arai 59. Pada video kali ini kita akan menyaksikan alur cerita film berjudul Warriors of the Rainbow. Ini adalah film asal Taiwan yang dirilis pada tahun 2011. Cerita film ini mengangkat kisah nyata para pemburu kepala pada tragedi Wushu yang terjadi pada tahun 1930 di Taiwan Tengah. Film ini disebut sebagai produksi film termahal dalam sejarah Taiwan. Maka mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Di pedalaman Taiwan, hidup suku-suku asli yang disebut orang Sidik. Konflik antar suku kerap terjadi di sana. Perburuan kepala musuh merupakan adat yang menjadi kebanggaan para pemuda. Seorang lelaki yang berhasil membawa kepala musuh akan diberi tato pada kening dan dagunya, lalu layak disebut sebagai Sidik Bale atau pria sejati. Di sebuah sungai di pedalaman Taiwan, orang Bunun sedang berburu babi hutan. Saat hendak membunuh babi tersebut, tiba-tiba datang orang-orang suku Mehebu yang langsung menyerang mereka. Mona Rudo, seorang anak kepala suku yang berani, segera berenang menyeberangi sungai. Mona mengambil kepala orang Bunun, lalu dimasukkan ke dalam tasnya. Mona juga mengambil babi buruan, namun dia dikejar oleh orang-orang Bunun yang kembali. Saat melompat ke sungai, pipi kanan Mona membentur batu hingga terluka. Namun akhirnya Mona berhasil lolos dengan membawa satu kepala orang Bunun. Setelah kejadian itu, suku Mehebu kembali ke desa mereka, melintasi sungai yang jernih, berjalan di antara tebing curam, lalu melewati kebun bunga sakura merah yang indah, hingga sampai di desa mereka, yaitu desa suku Mehebu. Atas keberhasilannya mengambil kepala musuh, Mona Rudo diberi tato Sidik Bale yang menjadi kebanggaan para lelaki di sana. Pada tahun 1895, Cina menyerahkan Taiwan ke Jepang melalui perjanjian Shimonoseki. Pejabat militer Jepang melihat penduduk asli yang ganas sebagai penghambat untuk mengeruk sumber daya Taiwan. Sementara Mona dan ayahnya sedang berburu, ia bercerita bahwa semalam Mona bermimpi mendapat rusa. Tiba-tiba mereka melihat burung sisin yang dianggap sebagai pembawa kabar baik. Lantas Mona diizinkan ayahnya berburu rusa untuk perayaan pernikahannya. Di sisi lain, tentara Jepang memulai penjajahan mereka. Orang sipil di sana menghadang, namun dikalahkan dengan mudah. Dengan senjata yang lebih modern, Jepang berhasil menaklukkan kota Wushen dan menghabisi penduduk kota yang melawan. Di pedalaman hutan, Mona Rudo berhasil mendapat rusa dalam mimpiannya. Mona dikenal pemberani, namun sangat kasar dan tidak segan untuk melukai siapapun yang mendahulunya saat berburu. Malam harinya, pesta pernikahan Mona digelar. Para penduduk Mehebu bersukacita sambil meminum arak mereka. Di kota Wushen sendiri, Jepang mulai membersihkan perlawanan penduduk lokal. Mereka menangkap dan mengeksekusi siapapun yang melawan. Di toko kelontong di luar Gunung Kilai, Mona membawa kulit untuk dibarter dengan garam. Mereka bertransaksi meski tak mengerti bahasa satu sama lain. Tidak lama datang kelompok orang Tanbarah yang juga ingin bertransaksi. Suku Tanbarah merupakan musuh dari suku Mehebu. Pedagang memperingatkan Mona agar tak membuat keributan. Mereka saling waspada dari serangan mendadak. Lalu Mona mulai mencari gara-gara dengan menghina barang bawaan suku Tanbarah. Seorang remaja bernama Tamu Walis mengancam Mona Rudo untuk membunuhnya saat dia dewasa. Kesal dengan ancaman tersebut, Mona mengancam balik Tamu Walis lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, suku Tanbarah menyadari ada yang sedang mengintai mereka. Mona membidik Tamu Walis, namun orang dari sukunya sendiri menghalangi Mona hingga ia tertembak. Mona memperingatkan orang yang tertembak untuk tidak mendahuluinya saat berburu. Di sisi lain, Jepang menyewa penduduk suku pedalaman untuk mengantar mereka ke pegunungan Kilai. Para tentara itu berangkat pada siang hari. Malam harinya mereka beristirahat di kebun bunga sakura. Siang harinya mereka baru tersadar bahwa bunga sakura di sana sangat indah. Namun tidak lama, para tentara itu dihabisi oleh suku Tanbarah. Atas kejadian tersebut, Jepang memblokade Wushu. Tentara Jepang mengusir pedagang dan melarang mereka untuk bertransaksi dengan orang pedalaman. Lalu Jepang mengirim pasukan besar ke pedalaman Gunung Kilai. Mereka melewati jalan di antara dua tebing curam. Tanpa mereka sadari, orang suku pedalaman sedang mengintai mereka dari atas tebing. Tentara Jepang dilempari dengan batu besar. Tentara yang lari dihabisi oleh suku Mehebu. Mona Rudo panen kepala saat penyerangan itu.
Belum kehabisan akal, tentara Jepang menyewa orang Bunun untuk menghabisi suku Mehebu. Lalu di atas gunung, Monarudo dan pasukannya bertemu orang Bunun. Mereka berdamai karena menghadapi musuh yang sama, yaitu tentara Jepang. Yaku, Monarudo, musuh tangan tunuh. Yaku, Monarudo. Mereka meminum arak sampai mabuk. Tanpa Mona sadari, pemimpin suku Bunun adalah orang yang dulu mereka serang saat berburu. Malam harinya, dua pasukan suku tersebut mabuk berat hingga tertidur. Namun orang-orang Bunun bangun lebih dulu dan menyiapkan senjata mereka. Malam itu, orang Bunun panen kepala suku Mehebu yang sedang tertidur. Orang Mehebu yang kabur terus dikejar hingga ke dalam hutan. Beruntung, Monarudo selamat dalam perangkap tersebut. Selesai membantai pemuda suku Mehebu, orang Bunun berpesta dengan tentara Jepang. Di tahun berikutnya, Jepang semakin jauh ke pedalaman Wushil. Namun perlawanan tetap dilakukan suku Mehebu di tengah hutan. Di saat yang bersamaan, desa mereka sedang dihancurkan. Mena, seno ini angan tunduk setiap pagi. Ale kayamu. Pejuang suku Mehebu berlarian saat Jepang mengeluarkan granat. Mereka baru mengenal granat untuk pertama kalinya. Rudo, ayah Mona, tertembak pada pertempuran tersebut. Mona menggendong ayahnya berkilo-kilometer untuk kembali ke desa. Dekat. Namun sesampainya di desa, harapan mereka pupus dengan melihat desa yang hancur dan bendera Jepang yang berkibar di menara. Setelah itu, Rudo, ayah Mona, meninggal. Mona dan pejuang yang tersisa ditangkap. Jepang mengumpulkan tengkorak kepala dari suku Mehebu untuk dikuburkan. Tampak Monarudo memiliki 2 karung tengkorak kepala. Tentara Jepang menghinanya dan mereka berkelahi. Setelah itu, Mona ditangkap dan dikirim ke Jepang. 20 tahun berlalu, para pemuda suku pedalaman Wushil kini bekerja sebagai pembalak di hutan mereka sendiri. Mereka jalan berkilo-kilometer untuk mengantar kayu ke kota Wushil. Kota Wushil kini telah dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Para pemuda suku pedalaman diberi upah yang sedikit dari kayu mereka. Seorang pedagang Tionghoa yang dikenal baik memberikan anggur millet gratis untuk para pemuda yang sedang istirahat. Para pemuda suku pedalaman itu semakin muak dengan perlakuan Jepang. Mereka dibayar sangat murah untuk kayu mereka. Sementara lahan perburuan mereka hilang karena hutan yang menggundul. Bahkan Jepang menebang pohon-pohon yang dianggap keramat oleh suku pedalaman. Tidak lama polisi Jepang muncul. Ini adalah Jiro. Jiro adalah salah satu penduduk asli yang diberi pendidikan oleh Jepang. Jiro hidup dengan budaya Jepang di kota Wushil. Tidak lama para pemuda suku Mehebu melirik Jiro yang membuatnya tertegun. Bukan Paulo, ia pakai kulit. Usa. Tentara pukul, kelaki kia. Sementara para perempuan suku pedalaman bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah orang Jepang. Mereka kerap dihina dan direndahkan. Meskipun telah menjadi polisi, Jiro tetap dipanggil orang biadab yang digunakan untuk sebutan bagi penduduk lokal. Di sebuah sekolah, Dakis penduduk lokal yang menjadi polisi sedang mengajar bahasa bagi anak-anak suku pedalaman. Tidak lama, Dakis pulang untuk melihat istrinya yang tengah bersalin. Sementara di pedalaman hutan, 2 anak Monarudo, Tado Mona dan adiknya, Baso Mona, menari setelah melihat pelangi. Di desa Mehebu, Monarudo yang kini telah beruban, menikmati tembakau sambil memikirkan masa depan hutan mereka. Mona kini menjadi kepala suku. Keberaniannya saat muda dulu masih menjadi buah bibir hingga sekarang. Tidak lama seorang remaja bernama Pawan menghampirinya. Mona memberikan segelas arak lokal kepada Pawan. Lantas Pawan mengeluhkan tentang perlakuan guru Jepang yang tidak adil pada anak suku pedalaman. Lantas Pawan kembali meminum segelas arak tanpa izin. Mona hanya diam mendengarkannya. Tidak lama Pawan ingin meminum gelas ketiga, namun Mona merebutnya. Setelah melihat pelangi, Mona menghabiskan arak dan memutuskan untuk berburu. Sementara Pawan mabuk berat hingga terjatuh. Di gudang kayu Mehebu, Pihu dimarahi oleh Yoshimura karena kayu yang mereka bawa lecet. Meski Pihu menjelaskan bahwa temannya tergelincir saat membawanya, Yoshimura tak mau mengerti dan malah semakin marah. Lalu tiba-tiba, Mona datang dan menjatuhkan Yoshimura. Pertengkaran itu baru berhenti setelah Mona menyuruh pemuda Mehebu untuk pulang. Namun Yoshimura takkan membayar kayu mereka.
Beberapa hari berikutnya, Tado dan Baso meminjam senjata mereka yang disita oleh Jepang. Seperti ayah mereka, Tado dan Baso merupakan pemuda yang tangguh dari suku Mehebu. Selanjutnya mereka berburu rusa untuk persiapan pesta pernikahan. Namun tiba-tiba pawan muncul dan mengejar rusa yang melompat ke sungai. Daerah itu merupakan lahan perburuan suku Mehebu. Lalu Mona mendengar suara tembakan. Ternyata tembakan itu berasal dari senapan Temu Walis, pemuda suku Tambarah yang dulu telah mengancam Mona. Polisi Jepang bernama Kojima menjelaskan bahwa ia yang meminta Temu Walis untuk mengantarnya berburu di daerah tersebut. Selanjutnya pesta pernikahan Watan Robo digelar. Mona mengizinkan Watan menyembelih sapi untuk makan bersama. Sementara Mona melanjutkan mengumpulkan mesiu dari batang korek api yang telah ia lakukan bertahun-tahun. Tado Mona memenggal babi hasil buruan dan menyebutnya sebagai gubernur Jepang. Yoshimura datang dan menyaksikan hal tersebut. Tado mengambil segelas arak untuk menyambut Yoshimura. Namun Yoshimura marah karena seragamnya kotor. Perkelahian pun terjadi. Yoshimura dipukuli pemuda Mehebu yang sangat geram padanya. Tidak lama, Mona keluar dan menendang kedua anaknya yang ingin membunuh Yoshimura. Lantas Higuera datang dan memapah rekannya Yoshimura. Belum sampai di sana, Yoshimura mengancam akan menghabisi suku Mehebu. Lalu Mona memarahi para pemuda karena kejadian tersebut. Esok harinya Mona, Tado, dan Baso datang ke kantor Yoshimura dengan membawa satu kendi arak sebagai permintaan maaf. Namun Yoshimura telah melaporkan kejadian tersebut dan menolak permintaan maaf mereka. Di sisi lain, Jiro dan Dakis berbincang sehabis latihan. Mereka mengagumi Monarudo. Mereka pun sadar betul, sebagai orang asli Wushin, mereka akan tetap dianggap orang biadab oleh Jepang, meski telah hidup dengan budaya Jepang. Sementara di rumahnya, Tado meminta izin Mona untuk melawan Jepang. Namun mereka berdua malah dipukuli oleh Mona. Selanjutnya Tado Mona melintasi jembatan dan berpapasan dengan gubernur Jepang. Tado sudah tidak bisa menyembunyikan kebenciannya pada penjajah Jepang. Setelah memukuli anaknya, Mona menghisap tembakau di tepi sungai. Tiba-tiba ada suara memanggilnya entah dari mana. Dan ternyata itu adalah ayahnya Rudo yang telah meninggal. Ayahnya seolah membangkitkan semangat Mona untuk kembali menjadi sidik bale atau pria sejati. Ia mengingatkan Mona bahwa sidik bale tidak boleh memiliki rasa takut. Lalu Rudo mengajak anaknya bernyanyi. Malam harinya para pemuda suku Mehebu membahas perlakuan Jepang yang sudah sangat keterlaluan. Esok harinya, para pemuda membujuk kepala suku mereka, Monarudo, untuk melakukan perlawanan. Mona yang telah melihat sendiri kekuatan Jepang dan senjata canggihnya, mengingatkan para pemuda bahwa suku mereka dapat dihabisi tanpa tersisa oleh Jepang. Namun itu tak membuat semangat para pemuda Mehebu luntur. Mereka lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina. Akhirnya Mona mengeluarkan tabungan mesiu yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Mona menugaskan Pingu dan beberapa pemuda untuk mengundang 12 suku lainnya dalam rencana penyerangan yang akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober di Wushir. Monarudo Bakishino. Fokus sa direksyon na ito sa sukan. Namun beberapa kepala suku menolak turut serta. Mereka khawatir garis keturunan mereka akan dihapuskan oleh Jepang.
바로 띵하라. 그러니까 해고 쉐다. Sebelum tanggal 27, para pemuda Mehebu mulai mengintai persiapan di Wushir. Mereka memetakan waktu yang tepat dan jalur pelarian yang kemungkinan digunakan oleh Jepang. Dakis curiga dengan hal tersebut dan segera mendatangi Mona. 为啥我会没黑了白呢？你给面上没路干过，打住！ Dakis mengingatkan bahwa Jepang sangat kuat dan melawan mereka hanya akan membuat para pemuda mati sia-sia. Hal itu membuat Mona marah dan mengingatkan Dakis bahwa Siddiq Bale lebih baik mati sebagai pria sejati daripada hidup sebagai pria tertindas. Namun akhirnya, Dakis menginfokan bahwa ada 130 pucuk senjata di perayaan tersebut. Ia dan Jiro akan bertugas dan mendukung mereka. Selanjutnya Pihu melapor dengan marah-marah bahwa sebagian kepala suku menolak undangan. Karena sikap tidak sopannya tersebut, Mona meremas biji Pihu hingga ia lemas. Sore harinya, Dakis menyiapkan baju adat Mehebu untuk dibawa bertugas esok hari. Sementara, Mona menari perang di atas bukit sebagai permintaan dukungan pada nenek moyangnya. Malam harinya pada tanggal 26 Oktober, Kado, Baso, dan pemuda Mehebu membersihkan kantor polisi Jepang di tiap suku. Para pemuda menyanyikan lagu perang sambil membakar pos polisi pertahanan Jepang. Mona membagi dua tim pasukan suku untuk memutus komunikasi Jepang. Lalu Mona mendatangi para pemuda suku Gungu yang dilarang turut serta oleh kepala suku mereka. Mona memarahi kepala suku Gungu dan menyadarkannya untuk bergabung. Saat pagi tiba, kota Wushir dipenuhi kabut yang lebih tebal dari biasanya. Para pemuda Siddiq Bale yang menggunakan seragam putih berkamuflase dengan kabut tersebut. Mona berpidato pada para pemuda untuk membakar semangat mereka. Sementara Pawan ditampar oleh guru Jepang untuk berpindah barisan. Dakis dan Jiro sedang mempersiapkan pakaian adat mereka. Seluruh penduduk Wushir berkumpul dalam acara pekan olahraga tersebut. Jepang memulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan sambil menaikkan bendera mereka. Ironisnya, pengibar bendera merupakan anak suku pedalaman. Di saat bersamaan, seorang pemuda Mehebu menyusup lalu memenggal seorang tentara Jepang. Lalu dengan perlahan, dia mengambil kepala orang Jepang tersebut untuk dibawa lari. Para tentara Jepang pun mengejarnya, dan mereka dihabisi dengan senyap di sebuah kebun. Baso Mona menembakkan senapan sebagai komando untuk memulai pengepungan. Tanpa ampun, para orang Siddiq membantai semua orang Jepang termasuk wanita dan anak-anak. Para pemuda Siddiq berebut kepala Jepang sebagai trofi. Sementara, Tado dan pemuda lainnya telah menunggu orang Jepang yang kabur di jalur pelarian. Mona dan pemuda mengambil semua senjata Jepang. Sekelompok wanita bersembunyi di dalam gudang. Namun keberadaan mereka diketahui oleh orang Siddiq.
Kain pinandi. Tangin Nasno. Anak-anak suku pedalaman membawa bom runcing untuk membunuh guru Jepang mereka. Sementara Kojima yang berada di suku Tembera belum menyadari adanya penyerangan di Wuxia. Di sisi lain, Jiro sibuk mencari istrinya yang masih mengenakan kimono. Istri Jiro merupakan anak kepala suku Gumi. Setelah kejadian tersebut, mayat-mayat orang Jepang bergeletakan tanpa kepala di kota Wuxia. Monarudo duduk di bawah tiang bendera dan menatap ke langit, seolah berterima kasih kepada nenek moyangnya. Dengan begitu, cerita ini pun